Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, selamat datang di podcast Moderasi Beragama 2025. Pada hari ini, kita berkumpul dalam keadaan penuh dengan perenungan. Bukan hari yang meriah, namun hari yang sangat berarti. Inilah Jumat Agung, hari di mana diperingatinya wafat Yesus Kristus. Hal tersebut dianggap sebagai puncak dari pengorbanan dan juga pelayanan Yesus Kristus di dunia dan juga merupakan salah satu hari terbesar dalam kalender umat Kristiani. Nah, dalam episode kali ini kita akan membahas tentang makna dan juga refleksi dari wafatnya Yesus Kristus ini. Nah, dan tentu saja kali ini aku nggak sendirian. Kita akan ditemani dengan narasumber dan juga yang bakal ngasih kita insight menarik tentang perayaan ini. So, dengerin sampai akhir ya. Di momentum ini, kita berkesempatan ngobrol bareng dengan salah satu teman kita yang luar biasa. Yuk kita sambut Kak Angeline Priscilla Shine. Halo teman-teman semua. Nah, halo Kak Angeline. Makasih ya sudah mau berbagi dengan kita semua hari ini. Boleh perkenalan diri terlebih dahulu, Kak? Baik. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Angeline Priscilla Shine, biasa dipanggil Angeline, dan kesibukan sekarang sebagai mahasiswi akuntansi angkatan 2024. Nah, mungkin Kak Angeline bisa berbagi nih tentang latar belakangnya atau keterlibatan Kakak dalam kegiatan keagamaan. Untuk saat ini sih, aku berkecimpung di dunia singer gereja ya. Walaupun aktif dalam kehidupan kampus, tapi juga tidak lupa dengan kegiatan kerohanian. Ya, oke, langsung saja. Aku sudah gak sabar banget nih untuk ngobrol-ngobrol seputar dengan hari wafatnya Yesus Kristus. Mungkin langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Bisa diceritakan sedikit, menurut kakak pribadi, apa sih makna dari hari wafatnya Yesus Kristus ini? Menurut saya pribadi, Hari Jumat Agung atau Hari Kematian Yesus Kristus ini merupakan momentum yang sangat sakral dan juga yang sangat berarti ya bagi umat Kristiani, karena hal ini tuh mengingatkan kita bahwa begitu besar kasih Allah kepada kita sehingga ia mau mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa manusia. Dan hal itu harus kita renungi ya, karena atas cintanya yang sungguh nyata bagi kita, lalu juga pengorbanannya yang tanpa melihat sudut latar belakang manusia itu seperti apa, dan juga pengharapan yang dia berikan bagi kita untuk bisa tetap melanjutkan kehidupan yang baru. Wah, luar biasa banget ya. Kadang kita melihat hari ini hanya sebagai hari libur biasa. Namun di balik itu sebenarnya terdapat nilai yang lebih dalam tentang kasih Tuhan dan juga nilai-nilai kemanusiaan yang ada. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, biasanya umat Kristiani memperingati hari ini dengan cara apa saja sih? Dan juga mungkin kakak punya pengalaman pribadi yang menarik. Bisa diceritakan? Oke. Sebagai umat Kristiani pastinya dalam memperingati hari wafatnya Yesus Kristus itu kita beribadah ya di gereja, memperingati hari Jumat Agung. Tapi biasanya tuh ibadahnya juga sedikit berbeda dibandingkan ibadah minggu biasanya. Nah, di ibadah kali ini tuh kita lebih ditekankan dalam memperingati bagaimana penderitaannya, lalu juga pengorbanannya, dan juga wafat Yesus Kristus di kayu salib itu biasanya melalui pujian-pujian yang dinyanyikan dan juga firman yang dibawakan. Oh, berarti ini bukan cuma tentang ibadah ya, tapi juga dalam mendalami iman kita terhadap Tuhan. Pasti bakal seru banget soalnya, apalagi kalau dilakuin bersama keluarga. Nah, ngomong-ngomong tentang keluarga, apa sih yang biasa kegiatan khusus apa sih yang bisa kakak lakukan bareng keluarga dalam memperingati wafatnya Yesus Kristus ini? Kalau bersama keluarga, sebenarnya saya nggak ada kayak kegiatan khusus gitu ya. Tapi biasanya itu kita kadang selain beribadah bersama, tetapi juga kita rewatch atau menonton ulang film tentang sengsara Yesus Kristus. Ini sebagai bentuk kita dalam
merenungi kembali gitu bagaimana penderitaan yang sudah ia berikan bagi kita. Oh, jadi dalam momen ini itu juga bisa meningkatkan kebersamaan dalam keluarga ya. Waduh. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, itu apa sih pesan utama yang bisa dipetik dari wafatnya Yesus Kristus, terutama bagi kehidupan sehari-hari? Kalau menurut saya pribadi, pesan yang bisa saya ambil dari peringatan wafatnya Yesus Kristus itu ada 3 poin. Yang pertama itu adalah kasih yang telah ia berikan bagi kita, lalu juga pengorbanan yang telah ia berikan bagi kita, dan juga pengampunan atas dosa kami melalui ia rela mati di kayu salib. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari ya mungkin saya bisa lebih belajar lagi bagaimana cara mengasihi sesama, lalu juga bagaimana saya harus belajar lebih lagi tentang mengampuni kesalahan orang lain, dan juga kalau misalnya di kehidupan kampus ya saya lebih bisa menghormati yang antar umat agama lainnya gitu. Bener banget ya. Jadi nilai-nilai kasih dan juga pengampunan itu sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari kita sampai hari ini. Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih Kak Angelin merayakan atau merenungi Hari Jumat Agung ini sebagai seorang mahasiswa akuntansi FEB UNESA? Kalau sebagai mahasiswa, mungkin dari nilai-nilai yang saya dapatkan ya, yaitu yang seperti yang di jawaban sebelumnya tadi ya, kayak nilai kasih dan pengampunan itu sebagai poin penting menurut saya. Nah, kalau misalnya di kehidupan kampus, bagaimana saya tetap mengasihi teman-teman sesama, lalu juga bagaimana saya menetapkan prinsip kejujuran itu kalau misalnya di kehidupan kampus, bagaimana cara saya mengerjakan tugas dan ujian, lalu juga saya yang terus bekerja keras dalam mengikuti perkuliahan. Gitu. Jadi pada hari Jumat Agung ini bisa membuat kita merenungi kembali ya tentang kasih dan pengampunan kita terhadap sesama teman. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, menurut kakak, adakah nilai-nilai dari peringatan ini yang bisa menjadi jembatan untuk bisa mempererat hubungan antar umat beragama? Nah, khususnya ini di lingkungan akuntansi FEB UNESA. Oke, nilai yang bisa menjadi jembatan bagi umat beragama itu pastinya itu adalah nilai kasih ya. Sebagai umat Kristiani, yang diajarkan di kekristenan itu tuh yang paling utama adalah kasih. Bagaimana cara kita mengasihi sesama antar umat beragama, dan juga sesama Kristen pun juga kita harus saling kasihi. Nilai kasih itu bisa menjadi jembatan bagi kita di lingkungan kampus itu untuk bisa saling mempererat satu sama lain. Oh, bener banget ya. Jadi nilai kasih Tuhan itu nggak terbatas. Jadi kita juga harus mengasihi sesama teman, walaupun antar umat beragama. Betul sekali. Oke, selanjutnya, apakah kakak nih punya pengalaman pribadi yang menggambarkan gimana sih semangat Jumat Agung ini bisa mempererat hubungan antar umat beragama? Kalau menurut pengalaman saya pribadi, itu ketika ada teman-teman gitu ya yang mau bertanya tentang Paskah itu kayak apa sih, lalu juga Jumat Agung itu kayak gimana, lalu akhirnya kan kita berdiskusi bersama, dan juga aku juga bisa kayak tanya-tanya gitu ke teman, Idul Fitri itu perayaan apa sih? Nah, itu kan secara nggak langsung itu kita bisa mempererat hubungan antar umat beragama, di mana kita itu juga bisa saling ingin tahu gitu, pengetahuan tentang kepercayaan masing-masing itu seperti apa. Oke, jadi semangat Jumat Agung ini bisa jadi landasan kita untuk saling memahami antar umat beragama. Betul. Jadi dengan saling memahami, kita bisa saling mengasihi juga. Oke, selanjutnya, apa harapan kakak terhadap kehidupan keberagamaan dan toleransi antar umat beragama, khususnya di lingkungan akuntansi FEB UNESA? Mungkin harapan saya, terutama di lingkungan kampus ini ya, itu semoga kita itu bisa tetap selalu komit lah, selalu bersama gitu, dan juga bisa saling terbuka antar umat beragama lainnya, meskipun kita di sini tuh sebagai minoritas ya. Tetapi ya aku rasa sih kalau dari aku pribadi itu sudah cukup bisa menghargai sesama kok. Jadi harapannya untuk sebagai kita ini saling menghargai dan juga saling mengasihi ya. Iya. Nah,
Untuk yang terakhir, kalau boleh menyampaikan pesan untuk teman-teman lintas agama di luar sana, apa sih pesan yang ingin kakak sampaikan? Pesan saya hanya satu sih, kita harus bisa menjaga persatuan yang ada, karena perbedaan itu kita nggak bisa jauh dari kata perbedaannya, karena kita sebagai rakyat Indonesia itu memiliki perbedaan yang sangat banyak antar suku dan bangsa dan juga agama. Nah, jadi kiranya kita bisa saling menjaga persatuan yang ada. Oke, terima kasih atas pesan-pesannya ya Kak Angelin. Nah, terima kasih banyak Kak Angelin atas jawaban-jawaban yang penuh makna dan juga sangat menginspirasi tersebut. Nah, kesimpulan yang dapat diambil itu mungkin dalam memperingati hari wafatnya Yesus Kristus ini, kita bisa mendalami nilai-nilai seperti kasih, pengampunan, dan juga pengorbanan dari Tuhan. Dan juga mungkin kita tidak menganggap hari ini hanya sebagai hari libur biasa, namun juga memperkuat iman kita terhadap Tuhan. Dan juga dalam kehidupan sehari-hari dan juga toleransi antar agama, dengan saling memahami, dengan saling mengasihi, kita bisa saling menghargai antar umat beragama. Benar banget Kak Sandy. Wah, nggak terasa kita sudah sampai di penghujung episode kali ini. Banyak banget insight menarik tentang hari wafatnya Yesus Kristus yang bisa kita ambil. Semoga peringatan ini dapat membawa kedamaian, kebahagiaan, dan juga inspirasi bagi kita semua. Tidak hanya bagi yang memperingati, tapi juga bagi kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Buat kalian dengerin, jangan lupa follow IG @akuntansiunesa dan juga subscribe YouTube HMP Akuntansi Unesa. Share ke teman-teman, dan juga kalau misalnya ada yang ingin di-request untuk topik yang mau dibahas di episode berikutnya, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar dan juga bisa langsung DM ke sosial media Akuntansi Unesa. Terima kasih sudah dengerin dan juga sampai jumpa di episode berikutnya. See ya!